Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman hari ini disampaikan oleh Pendeta Esterina Manusiwa. Di pagi buta ataupun malam sepi, terang benderang ataupun gelap, kemanusiaan kita sering terganggu dengan perasaan takut. Seberapa besar ketakutan dapat menghantui kita, dan serta kita tidak merasa nyaman dan terganggu? Rasa ketakutan dapat membuat kita tidak bisa berpikir baik. Ada emosi yang tidak bisa dikuasai. Ada yang berkaitan dengan kesehatan dan beberapa banyak yang lain. Rasa takut pun dapat merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan, membuat jarak yang semakin panjang yang berakibat kita tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan atau merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Ada orang yang mengalami keputusasaan dalam hidupnya sehingga harapannya sirna. Mari kita berdiri untuk menyanyi dari Kidung Jemaat 340, baitnya yang pertama. Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, Allah yang selalu hadir berkarya dalam setiap hidup kami umat manusia. Di hari ini yang penuh ungkapan syukur, kami datang menghadap hadirat-Mu sambil mengingat akan segala kebaikan-Mu yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa ketika kami ada sampai saat ini, adalah satu anugerah yang terindah, teristimewa lagi nafas kehidupan kami. Dalam persekutuan ibadah minggu bersama anggota keluarga di rumah ini, Bapa hadir menyertai kami. Sebagaimana Bapa hadir di gereja, biarlah persekutuan ini boleh terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 340, baitnya yang kedua, Hai Bangkit Bagi Yesus. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Kristus yang telah bangkit, yang melalui kebangkitan-Mu dari kematian, mengamankan keselamatan abadi. Pada pagi hari ini, kami beribadah bersama-sama dalam ibadah Paskah. Penuhilah hati kami dengan pengharapan kebangkitan dan dengan keberanian, sehingga kami mau menyatakan hidup-Mu yang telah bangkit itu
di dalam dunia untuk kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Vatikan sepi. Yerusalem sunyi. Tembok ratapan dipagari. Gereja ditutup. Jemaat dirumahkan. Misa batal. Jalan salib di stop. Paskah tak pasti. Litani doa berubah. Air suci menguap. Corona datang seolah-olah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan. Bukan di Basilika Santo Petrus. Bukan di dalam gereja. Bukan di mimbar khotbah. Bukan dalam baptis. Bukan pada panggilan lonceng. Bukan dalam misa minggu. Bukan dengan jabat tangan. Melainkan pada kesendirianmu. Pada mulutmu yang terkunci. Pada hakikat yang senyap.
pada keheningan yang bermakna. Corona mengajarimu. Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada ritual. Tuhan itu ada pada jalan keputusasaanmu. Dengan dunia yang berpenyakit, Corona memurnikan agama. Bahwa tak ada yang boleh tersisa. Kecuali Tuhan itu sendiri. Datangi, temui dalam doa, dan kenali Dia melalui perkataannya di saat yang teduh. Berdoa kiranya Tuhan menghalau wabah COVID-19. Dari bangsa ini. Dan di seluruh dunia. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Keluaran 23 ayat 25. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah,
Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus, dan terutama juga bagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara, teman-teman semua yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Bagaimana Bapak Ibu Saudara saat ini yang masih tetap merasa aman, nyaman untuk tinggal di rumah sehubungan dengan wabah virus corona ya, yang juga dirasakan oleh semua atau banyak orang, tidak hanya di Indonesia tapi juga di beberapa negara. Dan khususnya pada hari ini, pada hari Paskah, bagaimana suasana Paskah tahun ini Bapak Ibu Saudara? Kalau ditanya dari anak-anak Pelkat PA ataupun juga Pelkat PT, mereka bilang nggak enak Bu Paskah tahun ini, katanya gitu. Kenapa? Nggak rame, nggak bisa cari telur, ya, nggak bisa bikin games, nggak bisa ketemu teman-teman. Nah kalau Paskah tahun yang lalu atau tahun-tahun yang kemarin enak Bu, tapi Paskah yang sekarang ya cuma lihat videonya aja, cuma lihat di YouTube, nggak asik ah. Nah itu kata anak-anak PAPT. Lalu kemudian saya katakan kepada mereka, ya kita berdoa ya Dek, kita berdoa biar virus corona ini segera berlalu. Nggak apa-apa, cuma meskipun adik-adik Paskah ya hanya melihat di YouTube, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan Yesus yang bangkit itu ya akan segera mengakhiri semua wabah ataupun juga virus corona pada saat ini, dan nanti kita akan kembali lagi bersama-sama merayakan Paskah di gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah harapan seperti di atas tadi yang mendasari kita untuk bertemu dan bersekutu di gereja, beribadah di gereja? Tentu saja Bapak Ibu Saudara, tetapi juga harus dibarengi dengan sebuah pemahaman bahwa selalu ada pengharapan yang Kristus berikan. Sama halnya dengan kalau bacaan kita tadi, perempuan yang datang ke kubur Yesus untuk melihat jenazahnya. Bayangkanlah Bapak Ibu Saudara para perempuan ini, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, dia pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki Yesus. Namun apa? Mereka mendapati kubur pada saat itu sudah terbuka, karena batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Dan ternyata mereka hanya mendapati seorang muda ya, yang memakai jubah putih di dalam kubur Yesus. Dan orang muda tersebut mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret yang dicari, yang disalibkan itu telah bangkit. Yang menarik adalah bahwa orang muda tersebut menyuruh mereka pergi untuk menyampaikan kepada murid-muridnya yang lain, saudara-saudara, untuk kebangkitan Yesus ini. Pada awalnya mereka memang sangat takut, mereka sangat gentar, tetapi akhirnya pesan tersebut disampaikan juga pada waktu singkat.
Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, berita kebangkitan Yesus bukanlah sebuah berita untuk menjadi sekedar informasi bagi muridnya. Tetapi dengan kuasa Tuhan Yesus sendiri, berita kebangkitannya itu justru menjadi dorongan. Menjadi dorongan bagi para murid untuk memberitakan kabar ini ke segala penjuru. Bahwa kebangkitan Yesus melahirkan sebuah tanggung jawab bagi orang percaya untuk terus-menerus memberitakannya. Bayangkan jika kita mengetahui ya ada sebuah produk makanan yang benar-benar asli di antara produk-produk yang lain yang serupa ya, tetapi memakai bahan yang berbahaya. Tidakkah kita secara pribadi terdesak ya, kita ingin untuk memberitahukan kepada saudara kita, jangan pakai produk itu, bahaya loh. Pakai aja produk ini. Ya. Atau Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, contohnya seperti sekarang ini. Sedang merebaknya virus corona. Jika kita mendapatkan informasi apa itu virus corona, ya, atau kita mendapatkan informasi juga bagaimana menanggulangi virus tersebut, rasanya Bapak Ibu Saudara kita ini ya, karena informasi itu baik, informasi itu benar, source-nya juga atau sumbernya itu juga dari sumber yang oke, ya, bisa dipercaya. Kita ingin bahwa informasi yang benar itu kita ingin bagikan kepada orang lain. Oleh karenanya itu rasanya tangan kita ini gatal, ya, tangan kita gatal kalau tidak men-share berita itu atau info tersebut. Apalagi ketika kita mengupdate berita itu, ya, dan orang juga kemudian men-share-nya lagi ke banyak orang, lalu kemudian berjaga-jaga bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga tubuh kita dari virus corona ini dengan cara dari diri kita sendiri. Ya, kita akan senang bahwa ternyata informasi yang kita berikan itu juga berguna bagi orang lain. Atau Bapak Ibu Saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus, ketika kita tahu ada seseorang yang sembuh, yang tadinya dia sudah divonis terkena COVID-19, tapi kemudian kita dapat berita sudah sembuh, kita senang, kita bagikan berita itu. Saudara-saudara, sama halnya dengan para perempuan dalam bacaan kita ini. Meskipun awalnya mereka gentar, dahsyat menimpa mereka, namun mereka dengan singkat mereka menyampaikan semua pesan itu pertama kepada Petrus, lalu kemudian kepada teman-temannya. Nah, saudara-saudara, dari bacaan kita ini, berita firman Tuhan di hari Paskah ini yang pertama adalah bahwa kebangkitan adalah sebuah peristiwa yang membangkitkan harapan. Dengan peristiwa penyaliban, bagian klimaksnya adalah kematian Kristus. Tanpa kebangkitan, cerita kematian Yesus itu nggak ada gunanya dan hanya menjadi sebuah cerita yang sedih tanpa adanya harapan. Peristiwa kebangkitan itu mengubah segalanya. Peristiwa kebangkitan itu mengubah kehidupan kita, membawa sebuah harapan, sehingga murid itu menjadi berani untuk mengabarkan berita Injil itu ke seluruh dunia. Saudara-saudaraku, tanpa kebangkitan, maka peristiwa kematian Kristus hanya menjadi sebuah cerita yang hanya mengandung keputusasaan. Para perempuan contohnya, para perempuan berjalan menuju ke kuburan Yesus dengan cerita di sini dikatakan dia putus asa, bingung, mungkin juga takut melihat kubur kosong, melihat Yesus tidak ada di situ. Tetapi malaikat ada di sana mengatakan jangan takut. Oleh sebab itu, yang tadinya cerita keputusasaan, ketakutan berubah menjadi satu sukacita dan pengharapan. Karena Kristus bangkit, dia telah mengalahkan maut. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi sulit seperti ini banyak di antara kita yang merasa cemas, ya. Siapa yang gak cemas? Ayo, jujur, angkat tangan. Yang gak was-was, ada nggak? Yang berani rutinitas seperti hari-hari yang kemarin-kemarin keluar rumah dan seterusnya, ada nggak? Akankah saudara-saudara dan juga saya yang mengalami ada rasa takut juga, ada rasa cemas juga dan lain sebagainya? Apalagi ketika kita melihat updatean, ya, yang meninggal sekian orang, tapi juga ada yang sembuh. Tapi kita lihat, loh, yang meninggal tambah banyak, tambah deg-degan kita, tambah takut. Ya, atau
Atau di antara Bapak Ibu Saudara saat ini juga berpikir, nanti kan virus ini akan segera berlalu, kita percaya ada Tuhan Yesus, begitu ya. Karena kalau kita meyakini ada Yesus Kristus yang bangkit, dia juga akan melalukan, dia akan mengakhiri segala penderitaan, kesusahan, ataupun juga kesulitan yang kita alami pada saat ini. Kita percaya pada firman Tuhan hari ini bahwa di balik sengsara dan duka seperti ini selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Kita percaya, kita bersandar kepadanya. Di balik kegelapan selalu ada matahari yang menyambut sebuah perubahan musim. Di balik hujan selalu ada keindahan pelangi, dan itulah janji setia dari Tuhan yang bangkit, yang mengalahkan semua kecemasan, ketakutan, dan kengerian. Kemudian catatan yang kedua, pesan untuk kaum perempuan. Kaum perempuan selalu ada dalam kehidupan Yesus. Peristiwa penyaliban misalnya, dalam Injil dicatat kehidupan kaum perempuan atau kehadiran kaum perempuan secara khusus datang menyaksikan. Lalu kemudian ada daftar perempuan yang menyaksikan tentang penguburan Yesus. Dan yang kita baca kali ini para perempuan juga. Para perempuan datang pagi-pagi benar ke kubur Yesus untuk meminyakinya. Dan semua kitab Injil mencatat kaum perempuanlah yang datang pertama kali untuk menengok mayat Yesus. Mereka yang menjadi saksi pertama kali sebelum murid-murid yang lain. Jadi kebangkitan Kristus ini sangat ditentukan oleh kaum perempuan. Demikian juga kebangkitan gereja sangat ditentukan oleh kaum perempuan. Coba kita tengok Bapak Ibu Saudara. Jika ada kepanitiaan kaum perempuan yang dipercaya sebagai penggeraknya ya, baik dari segi dana, misalnya seksi dana atau komisi dana, atau misalnya konsumsi. Nah, biar ibu-ibu lah, katanya bilang begitu ya. Ibu-ibu aja karena ibu-ibu biasanya fleksibel, ibu-ibu luas, pendekatan ibu enak. Ya, seperti itu. Banyak yang mengatakan seperti itu, dan realitanya kita nggak bisa memungkiri. Karena sangat tepat jikalau kita mengingat peranan kaum perempuan atau kaum ibu dalam peristiwa Paskah ini. Tentunya kita nggak akan menyampingkan juga peranan yang lain ya. Ada PA, PT, GP, PKB, PKLU. Mereka juga adalah bagian satu unit misioner ya, khususnya yang ada di dalam GPIB. Terlebih juga ada di dalam jemaat kita Sangkakala. Untuk itu mari kita selalu menebarkan kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, menebarkan damai, menebarkan keramahan, menebarkan kebaikan dan kesetiaan, menebarkan teladan yang baik bagi anak-anak. Kaum perempuan adalah sebagai tiang doa dalam keluarga. Mendoakan suami saat suami akan berangkat kerja, mendoakan anak-anak saat anak-anak akan pergi ke sekolah, akan kuliah, mendoakan orang tua juga, baik yang ada bersama kita di rumah atau bahkan jauh di kampung halaman mereka masing-masing. Perempuanlah ya, perempuanlah sebagai seorang penggerak menaburkan kebaikan, berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus, bacaan yang kita ini di catatan yang ketiga mau mengatakan ada malaikat yang mengatakan kepada murid-muridnya, kepada Petrus, mengapa bukan Matius, mengapa bukan Yakobus, mengapa bukan murid yang lain tetapi Petrus. Nah, Alkitab mengajarkan kita untuk menyampaikan sebuah kebenaran, bahwa kita tahu bagaimana track recordnya Petrus pada saat itu. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, dalam kaitannya ini, ketika malaikat mengatakan kepada Petrus dan murid-murid yang lain, itu berarti di sini ada satu kesempatan yang diberikan oleh Petrus pada saat itu untuk memperbaiki diri. Kita ingat Bapak Ibu Saudara bahwa memang manusia tidak sempurna. Kita manusia penuh dengan dosa, kita manusia penuh dengan kesalahan, kita manusia penuh dengan kekurangan. Sama seperti juga Petrus yang diberikan kesempatan kepada Tuhan pada saat itu, dia menerima berita sukacita itu untuk yang kedua kalinya setelah kaum perempuan, kemudian Petrus dan murid-muridnya yang lain. Itu berarti Tuhan juga memberikan kesempatan kepada Petrus untuk melakukan perbuatan yang terbaik. Jadi kepada kita pun juga manusia selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kesempatan kedua untuk melakukan segala sesuatunya yang baik. Apa yang sudah kita lakukan di hari-hari kemarin yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka hari ini, di hari Paskah ini, kita diajak untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri kita.
Sebab Kristus sudah bangkit dari orang mati, menyatakan kepada kita bahwa kuasanya dapat menolong kita untuk mengalahkan hal-hal yang paling menakutkan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, kita tetap senantiasa hidup di dalam sukacita dan pengharapan Tuhan. Yakin dan percaya bahwa kebangkitan Kristus ini juga akan mengalahkan semua ketakutan, kecemasan, dan segala sesuatu mungkin yang tidak mengenakan di dalam hati kita ketika kita menghadapi masalah ataupun juga wabah virus corona. Kita berdoa ini semua cepat segera berlalu. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh sejenak. Selesai. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, apabila kami dapat merayakan perayaan Paskah, meskipun tidak di gedung gereja atau tidak di halaman parkir gereja, seperti kami merayakan pada tahun-tahun lalu. Tetapi kami boleh merayakannya dalam sukacita Tuhan melalui ibadah online, ibadah di masing-masing keluarga, ibadah di masing-masing rumah jemaat, khususnya kami GPIB Sangkakala. Kami jemaat yang ada di sektor 1 dan di sektor 2 juga boleh merayakan perayaan Paskah ini dengan sukacita bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami percaya dan yakin bahwa Kristus yang bangkit telah mengalahkan kegelapan dan maut dan memberikan sukacita dan pengharapan. Demikian juga Kristus yang bangkit itu memberikan pengharapan bagi kami untuk tetap setia dan taat kepadamu ya Tuhan. Dan Kristus yang bangkit itu tetap memberikan pengharapan bagi kami untuk meniadakan ketakutan, kecemasan, was-was yang melanda kami sehubungan dengan adanya wabah atau virus corona yang menimpa kami umat-Mu Tuhan di Indonesia, di berbagai tempat di Indonesia dan di berbagai negara yang lain. Bapa, melalui doa syafaat ini kami berdoa buat upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menyiapkan tempat isolasi ataupun juga rumah-rumah sakit yang memadai untuk menampung pasien
yang terkena wabah virus corona tersebut. Dan mereka juga berusaha untuk memfasilitasi segala obat-obatan dan fasilitas yang lain. Berkatilah mereka para dokter, para medis, maupun juga mereka orang-orang yang ada di garda terdepan, yaitu para atau tenaga medis tadi, tenaga cleaning service, tukang masak, satpam, termasuk juga tentara-tentara dan lain sebagainya. Mereka semua yang bekerja di rumah sakit, beserta juga dengan keluarganya. Kami juga mau berdoa Tuhan buat lingkungan di mana kami tinggal, lingkungan masyarakat kami masing-masing. Kami boleh menjaga keluarga kami, rumah kami, maupun juga kami boleh menjaga diri kami sendiri Tuhan, dengan cara menjaga kebersihan, makan makanan yang sehat dan bergizi, ataupun juga menjaga jarak satu dengan yang lain. Upaya bagi kami pemutusan penularan virus corona itu. Dan kami juga percaya dan yakin Engkau memberikan semangat bagi kami yang sementara ini kami di rumah, yang sementara kami tidak sekolah, tidak kuliah, atau kalaupun juga kami bekerja on off, atau ada juga teman-teman kami yang bekerja full. Tuhan lindungi dan berikan kesehatan buat mereka semua Tuhan. Meskipun kami yang tetap tinggal di rumah, kami dapat melakukan kegiatan-kegiatan kami yang positif. Terima kasih juga Tuhan. Tuhan juga boleh menjaga dan memelihara kami semua, termasuk gedung gereja kami di sini GPB Sangkakala, lingkungannya, baik itu juga GSG-nya, konsistori, pastori, dan lingkungan tetangga-tetangga yang ada di sekitar gereja kami. Kami juga mau berdoa untuk kinerja dari panitia Paskah, anggota panitia Paskah satu dengan yang lain, meskipun kami tidak maksimal melakukan kegiatan sesuai dengan schedule mereka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan juga memberikan semangat buat kami anggota panitia Paskah. Kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mau menerima apa yang sudah kami dan panitia Paskah lakukan. Biarlah perayaan Paskah melalui online ini Tuhan boleh selalu menjadi berkat bagi kami yang ada di rumah, dan juga bagi berkat bagi semua orang pada umumnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kami semua yang saat ini sedang sakit di rumah atau di rumah sakit, para duda janda, anak yatim piatu, mereka yang sudah lansia, mereka yang ada di kamp-kamp pengungsian, mereka yang ada di manapun Tuhan yang tidak dapat merayakan Paskah karena kesendirian mereka. Tuhan datang kepada mereka, memberikan penghiburan juga kepada mereka. Dan akhirnya kami boleh menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya dalam pengasihan Tuhan. Ampunilah ya Bapa akan segala kesalahan dan dosa kami, baik yang sudah kami lakukan melalui perkataan dan pikiran dan perbuatan kami. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang menyatakan, "Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat dipersilakan untuk memberikan persembahannya sambil menyanyi dari Gita Bakti 77, baitnya yang pertama. Jemaat, marilah berdiri, kita sama-sama untuk mendoakan persembahan kita. Ya Allah sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu ya Kristus telah mendamaikan, kasih-Mu yang ajaib mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami serahkan dan tulus dan ikhlas, kiranya berkenan bagimu. Pakailah hati dan pikiran kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gerejamu menjadi berkat. Yesus Sang Kehidupan, Engkaulah kebangkitan. Buatlah kami melawan ketakutan dengan keberanian hidup di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara, pergilah membawa damai sejahtera Tuhan kepada semua orang dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah kehendak Tuhan yang telah saudara dengar untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Pujian 341 baitnya yang ketiga. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.